Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi Saputra. Saya berasal dari Bogor, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Sulaiman. Saya berasal dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya di sini sudah sekitar 4 tahun lebih. Dan saya sendiri juga kurang lebih sama. Untuk mondok di sini sudah berjalan 4 tahun lebih. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah dawuh, ana abdun man allamani harfan, bahwa kita ini adalah budak bagi orang yang telah mengajarkan kita walaupun satu huruf. Sesuai yang kita ketahui bahwa hikmah berasal dari bahasa Arab khodama yakhdumu, yang artinya melayani. Maka sewajarnya seorang pelayan kepada bosnya atau budak kepada majikannya, seorang santri harus siap melayani, meluangkan waktunya, tenaga, pikiran untuk berkhidmah kepada masyayikh. Dalam hal ini kita berkhidmah di Madrasah Qiraatil Quran untuk melanjutkan perjuangan para masyayikh. MQQ itu adalah kesingkatan dari Madrasah Qiraatil Quran, yang mana suatu lembaga yang berada di Yayasan Al-Marusiyah, yang di dalamnya itu adalah suatu lembaga yang mengajarkan kepada santri-santri, kepada siswa-siswa untuk belajar tentang ilmu Al-Quran. Dan kurang lebih MQQ ini sudah berusia 8 tahun. Kemudian motivasi saya memilih jalur MQQ sebagai hikmah saya kepada masyayikh, tentu karena Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu adalah jalan petunjuk sebagai kita ini sebagai seorang muslim. Contoh, ketika kita mengajarkan siswa itu dari mengenal huruf hijaiyah, mengenal huruf abata, kemudian sampai akhirnya siswa tersebut bisa membaca Al-Quran, dan juga dia juga bisa membaca kitab kuning, yaitu berawal dari dia mengenal huruf hijaiyah, yaitu belajar abata tersebut. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu untuk bisa mengajarkan anak-anak belajar Al-Quran. Dan juga dengan kita mengajarkan Al-Quran kepada siswa, nanti itu juga bermanfaat untuk siswa, karena dia bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Contoh, ketika kita ingin mempunyai rezeki yang lebih banyak, maka kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Waqiah, yang mana mempunyai faedah untuk memperlancar rezeki. Dan juga dengan anak itu nanti bisa membaca Al-Quran, dia juga nanti bisa mendoakan orang-orang tuanya, guru-gurunya, ketika sudah tidak ada, dengan mendoakan melalui mengirim pahala lewat bacaan Al-Quran tersebut. Dan yang paling pasti adalah dengan tujuan barokah. Dengan hikmah itu akan barokah. Karena sebagaimana dawuh Gus Reza, al-hikmah tataratabu fiha al-barokah. Hikmah itu konsekuensinya adalah dengan barokah. Untuk pantangan terbesar bagi kami adalah bagaimana kami membuat santri-santri paham dengan apa yang telah diajarkan oleh para asatidz. Soalnya karena apa? Karena santri-santri nanti berbeda kemampuan dan lain-lain. Sehingga untuk memahamkannya itu nanti membutuhkan usaha yang maksimal bagi para pengajar. Untuk metode yang digunakan dalam MQQ sendiri, jadi dalam 1 minggu itu nanti kita ada waktu untuk seorang pengajar atau asatidz itu menyampaikan materi, yang mana ketika penyampaian materi, asatidz tersebut dengan metode ceramah menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian nanti di akhir pertemuan siswa ada sesi tanya jawab. Kemudian juga nanti di dalam 1 minggu itu ada materi hafalan, yang mana siswa atau santri
maju satu-satu menghadap kepada asatidnya untuk menyetorkan hafalannya. Yang mana ketika nanti menyetorkan hafalan tersebut, si asatid nanti memperbaiki bacaan-bacaan yang salah dan mencontohkan bagaimana bacaan yang benar dan yang seharusnya dilafalkan oleh si asatid tersebut. Dan juga dalam metode pembelajaran yang ada di MKIKI ini, kita mengedepankan dalam pengembangan ilmu Al-Quran Rasom Utsmani yang didukung oleh kitab-kitab yang disusun langsung oleh beliau, salah satu Masyayikh Lirboyo, Kyai Haji Maftuh Bathul Biri, seperti kitab Citempur, Persiapan Kuning, Standar Tajwid, dan juga Tajwid Jazariyah. Untuk menertibkan santri yang melanggar peraturan atau tidak disiplin, tentunya kami berusaha menasihati dulu dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti juga kami di Madrasah Qiraatul Quran tentunya mempunyai namanya tata tertib atau peraturan-peraturan yang mana ketika ada yang melanggar maka dia akan terkena oleh konsekuensinya. Contoh, ketika nanti diwajibkan kepada santri tersebut untuk datang tepat waktu untuk memulai kegiatan belajar mengajar, kemudian dia telat, maka dia akan mendapatkan hukuman. Contoh, entah nanti disuruh berdiri atau apa. Itu usaha kami untuk menertibkan santri-santri yang tidak disiplin. Mungkin selain mengajar Al-Quran, seorang pengajar juga mempunyai peran-peran tertentu. Pertama, mungkin dia sebagai seorang pendidik, yang mana sebagai seorang pendidik, seorang pengajar berarti bertanggung jawab untuk bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa secara menyeluruh. Yang kedua, yang pasti seorang pengajar juga harus menjadi tauladan, harus bisa menjadi contoh bagi siswa-siswanya ataupun santri-santrinya, entah itu dalam perbuatan, entah itu dalam ucapan, ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian juga seorang pengajar juga berperan sebagai seorang motivator, yang mana bertanggung jawab untuk bisa membangkitkan semangat siswa ataupun santri dalam belajar Al-Quran. Harus bisa menumbuhkan rasa himmah, keinginan siswanya tersebut untuk bisa belajar Al-Quran. Dan juga mempunyai peran sebagai pembimbing spiritual ataupun moral, yaitu dengan menumbuhkan nilai-nilai akhlak yang baik, nilai-nilai akhlak yang mulia kepada siswa tersebut, dan juga membimbing siswa tersebut untuk bisa mempunyai karakter yang baik sesuai dengan ajaran agama. Tentunya yang kami harapkan dari siswa, teman-teman siswa yang belajar di Madrasah Qiraatul Quran, guna tentunya untuk mengamalkan apa yang telah ia dapat di Madrasah Qiraatul Quran, mengamalkannya sehingga menjadi amal jariah bagi kami semua. Karena dalam suatu makalah disebutkan bahwa man dalla ala khairin falahu ajrun ka ajri fa'ilihi. Barang siapa nanti yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya sebuah ganjaran seperti ganjaran apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Itu yang bisa diambil selama saya hikmah di Madrasah Qiraatul Quran sangat banyak sekali, entah itu pengalaman, entah itu pelajaran bagaimana mengurusi siswa-siswa, bagaimana kita mengajarkan siswa untuk bisa paham, dan yang lain sebagainya. Pokoknya pengalaman dan pelajaran itulah yang saya yakin bisa menjadi bekal saya ketika sudah lulus dari pesantren. Sebagaimana ada satu ungkapan, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Mungkin pesan yang akan kami sampaikan untuk para santri, untuk para siswa yang sedang belajar Al-Quran, pastinya terus semangat dalam belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kita, dan Al-Quran itu juga bisa menjadi syafaat kita. Dan yang harus kalian ingat adalah Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, ia memberikan ketentraman, memberikan kedamaian ketika dibaca,
Setiap ayat yang dibaca mengandung pahala, dan setiap ayat-ayatnya adalah kurikulum hidup yang mengantarkan pada khairul ummah. Dan juga sebagaimana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Teman-teman sekalian, di dalam kitab Buddha itu ada satu bait yang mengatakan damat ladaina fafaqat kullam mu'jizat minan nabiyyin ja'at walam tadum, bahwa Al-Quran ini adalah suatu mukjizat yang satu-satunya dapat kita lihat pada sekarang ini. Semua mukjizat nabi-nabi terdahulu, kerajaan Nabi Sulaiman itu ada tapi tidak dapat kita lihat saat ini. Tapi satu-satunya mukjizat yang dapat kita lihat sampai sekarang ini adalah mukjizatul kubra, yaitu Al-Quran. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.